Oke, saya sudah menjelaskan kalian tentang prinsip animasi dalam animasinya langsung. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi yang telah kalian pelajari. Dan tentunya saya akan tanya lagi pada kalian setelah saya menunjukkan animasi-animasinya. Tapi animasinya tidak akan diberi nama gitu. Oke. Nah, di sini ada anticipation. Adalah sebuah animasi gerakan yang mengantarkan gerakan pertama ke gerakan yang kedua. Bisa dilihat di sini ada gerakan dari ke kanan ke kiri dulu sebelum kotak ini berguling ke arah kiri. Lanjut, di sini ada squash and stretch. Squash and stretch ini adalah sebuah gerakan atau prinsip di mana objek yang sebelumnya normal dipipihkan atau ditarik sehingga seperti melar atau seperti karet untuk membuat gerakannya lebih realistis atau menarik. Lanjut ke staging. Nah, staging ini sebuah prinsip di mana penonton akan melihat sebuah scene-nya atau keseluruhan dari animasinya menarik gitu. Jadi secara sedemikian rupa animator akan menata rapi bagian-bagian scene-nya, si bagian-bagian dari animasinya gitu. Next ada straight ahead and pose to pose. Di sini bisa dilihat ada pose to pose-nya dari kotak ke lingkaran ke segitiga. Nah, ini adalah pose to pose-nya. Sedangkan straight ahead-nya adalah di sini. Bisa dilihat dari animasi yang ini. Jadi kalau straight ahead adalah gerakannya, kalau pose to pose adalah pose dari 1 ke 2 ke 3. Lanjut, follow through and overlapping. Nah, follow through dan overlapping ini adalah bagian dari objek akan mengikuti gerakan dari bagian lainnya. Jadi bisa dilihat dari sini kan yang ditarik itu yang bagian bawahnya. Nah, bagian dari atas itu tertarik dan bergerak gitu. Dan kemudian ada slow in dan slow out. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada sedikit ini ya, garis-garisnya. Nah, garis-garis ini adalah bagaimana menempatkan seperti contoh menempatkan frame by frame dari ketika menggunakan animasi. Tadi juga di animasi Tonari no Totoro ada kan penggunaan slow in dan slow out ini. Oke, lanjut. Ada arcs. Arcs ini sudah jelas. Arcs ini adalah sebuah garis yang melintang ataupun lengkungan yang melintang di gerakan animasinya. Biasanya arcs ini tidak akan terlihat secara jelas. Harus kita teliti bagaimana gerakan-gerakannya dari A ke B-nya. Nanti akan ditemukan sebuah garis lengkungan yang sangat jelas gitu. Lanjut, secondary action. Nah, secondary action ini adalah sebuah gerakan tambahan dari objek pertama. Jadi di sini bisa terlihat objek yang bergerak adalah objek A ini, yang besar ini. Dan objek yang kedua yang B yang kecil ini mengikuti gerakan dari objek yang besar ini, dari kotak yang besar ini. Lanjut, timing. Nah, timing ini adalah menentukan seberapa cepat dari animasinya atau perpindahan gerakannya. Bisa dilihat di sini. Yang sebelumnya statis ataupun normal si penggunaan frame-nya, sedangkan di gerakan pertama dari A ke B-nya ada perpindahan gerakan yang sangat berbeda gitu. Ada slow in dan slow out-nya juga. Nah, sekarang ada exaggeration. Tadi sudah dijelaskan oleh Akil. Exaggeration ini adalah sebuah gerakan yang sangat berlebihan, yang dibuat berlebihan gitu. Nah, hal ini yang membuat gerakan animasi itu lebih menarik untuk dilihat. Lanjut, solid drawings. Nah, solid drawings ini sebuah gambar yang atau sebuah prinsip yang membuat gambarnya lebih terlihat bervolume. Kalau ingin membuat sebuah objek terlihat bervolume, mudahnya kalian tambahkan shading dan lighting. Dan yang terakhir ada appeal. Appeal ini adalah sebuah prinsip di mana kita membuat objek atau karakter kita sangat lebih menarik gitu, lebih enak untuk dilihat. Jadi tidak hanya objeknya lincah dan gampang dan
menarik, tapi bagaimana cara kita agar membuat objeknya dapat eye-catching atau sebutan lainnya dapat mudah menarik perhatian dari penonton. Oke. Sekarang saya ingin tanya pada kalian lagi, atau kalian sebutkan saja dari kalian siapa saja yang bisa menyebutkan nama-nama prinsip tadi. Oke, prinsip yang pertama. Coba, yang tahu nama prinsip ini siapa? Siapa saja boleh. Wilham, ini tahu prinsip apa, Wilham? Saya, Pak. Oh, boleh, Aprilia. Anticipation bukan Pak, ancang-ancang. Betul, anticipation. Bagus, Aprilia. Next. Coba yang lain. Izan, coba Izan. Izan hadir? Hadir, Pak. Oke. Kalau Sebentar, Izan Pak. ini apa, Izan? Sebentar, Pak. Boleh. Itu overlapping, Pak, sama follow through. Sip, betul. Mungkin Izan. itu, Pak. Betul. Next. Aduh, udah kelihatan jelas. Tapi ini mah udah jelas ya, post to pose itu mah. Jadi ini akan saya lewat. Nah, ini sekarang. Nah, ini sangat jelas. Coba yang lain. Ada sedikit memelar dan kemudian meninggi dan ditekan. Coba. Boleh Wilham, langsung saja. Itu squash and stretch bukan, Pak? Betul, squash and stretch. Oke, next. Nah, ini apa sekarang? Ini yang paling terakhir tadi ya. Masih hangat nih. Oke, boleh Akil. Appeal, Pak. Appealing. Sip, betul. Appeal. Ini prinsip yang terakhir, yang ke-12. Next, ini. Boleh Izan? Timing, Pak. Sip, betul. Timing. Ini yang paling mudah. Ada garisnya yang melengkung. So, ini garis yang melengkung kunci jawabannya. Boleh Aprilia. Arts kelengkungan bukan Pak. Betul, arcs atau lengkungan. Ini terakhir bukannya? Oh, bukan. Dan ini agak sedikit membingungkan sih. Memang. Jadi akan saya lewat saja. Kita coba yang ini. Boleh, Wilham. Itu slow in sama slow out, Pak. Sip, betul. Slow in sama slow out. Nah, itu contoh-contoh tadi yang telah saya sampaikan.
Dan alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab semuanya ya, dari prinsip-prinsip tadi. Dan akan saya ulangi lagi. Prinsip dasar animasi ini kalian bisa gunakan gitu ketika kalian membuat animasi. Karena tentunya ketika kalian membuat animasi itu tidak mudah, itu sudah pasti. Kalian memerlukan beberapa arahan ataupun petunjuk ketika membuat animasi. Jadi silahkan pelajari lagi prinsip dasar animasi ini, dan semoga semua yang saya sampaikan itu bisa berguna buat kalian. Sip, beres. 24 menit deh.